Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Teguh Setiadi Junior dari kelas 2 EA33 dengan NPM 122211039. Di sini saya akan membawakan materi mata kuliah pengantar teknologi SIM 2. Materi yang akan saya bawakan tentang UML. Apa itu UML? Jadi UML adalah Unified Modeling Language. Pengertian dari UML yaitu sebuah bahasa yang berdasarkan grafik atau gambar yang memvisualisasikan, mengspesifikasikan, membangun dan mendokumentasikan dari sebuah sistem pengembangan perangkat lunak berbasis objek atau object-oriented programming. Salah satu tool atau model untuk merancang pengembangan software yang berbasis object-oriented. Selanjutnya, ada 3 elemen utama UML. Yang pertama ada building block. Yang kedua, aturan-aturan yang menyatakan bagaimana building block diletakkan secara bersamaan. Yang ketiga, beberapa mekanisme umum atau common. Selanjutnya, 3 hal yang terdapat di building block. Apa saja? Yang pertama, ada benda atau things, abstraksi pertama dalam model. Yang kedua, hubungan atau relationship, alat komunikasi benda-benda. Yang terakhir, bagan atau diagrams, kumpulan atau grup dari benda atau things. Selanjutnya ada bagian dari UML. Bagian dari UML itu ada 2. Yang pertama ada view dan diagram. View digunakan untuk melihat sistem yang dimodelkan dengan aspek yang berbeda. Diagram menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. Selanjutnya ada macam-macam diagram. Yang pertama ada use case diagram, yaitu salah satu jenis diagram pada UML yang menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor. Yang kedua, activity diagram, salah satu jenis diagram pada UML yang dapat memodelkan proses-proses apa saja yang terjadi pada sistem. Yang ketiga, ada sequence diagram, salah satu diagram pada UML yang menjelaskan interaksi pada objek berdasarkan urutan waktu. Yang keempat, class diagram, yang digunakan untuk menampilkan kelas-kelas maupun paket-paket yang ada pada suatu sistem yang nantinya akan digunakan. Yang kelima ada communication diagram yang menggambarkan tahapan terjadinya suatu aktivitas dan menggambarkan interaksi antara objek yang ada pada sistem. Yang keenam ada komponen diagram yang menggambarkan software pada suatu sistem. Yang ketujuh deployment diagram menunjukkan letak software pada hardware yang digunakan sistem. Yang kedelapan composite struktur menggambarkan struktur internal dari pengklasifikasian. Yang terakhir ada sistem machine, menggambarkan transisi maupun perubahan keadaan suatu objek pada sistem. Selanjutnya ada langkah pemrograman, yaitu user mempunyai kebutuhan. Selanjutnya pimpinan mengirim ke analisis. Analisis berbicara dengan user untuk mengetahui apa yang diinginkan user. Lalu analisis membuat diagram UML. Lalu programmer membaca UML untuk dikasih ke IT untuk ditaruh di server biar aplikasi ada di sistem. Berikut beberapa materi UML yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.